berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Kita berharap kepada Allah, semoga ini dicatat oleh Allah dalam hasanatina yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab turunnya hidayah. Allah jaga diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita dan umat Islam seluruh alam. Jemaah sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita ini, pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang telah mendahulinya sehari hari ini ya. Dan besok insya Allah semuanya pada umumnya. Semoga ini juga menjadi wasilah kita untuk selalu bersama dan selalu menghargai antara satu dengan yang lainnya. Baik. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Itu pembahasan yang kedua dari poin hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Pembahasan yang kedua atau faidatul hadis. Apa sih manfaat yang kita ambil daripada hadis itu? Yang kedua, kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiban. Bagaimana agar supaya amal itu diterima dan baik? Atau bisa juga kita terjemahkan, bagaimana agar supaya amalan yang baik itu diterima? Karena memang ya kalau kita mau balik nih terjemahannya, amalan yang baik itu belum tentu diterima. Tapi kalau amalan yang diterima udah pasti baik. Ini kalau kita balik maknanya, mafhum mukhalafah namanya. Jikalau amalan itu diterima, otomatis baik. Tapi kalau amalan yang baik belum tentu diterima. Karena memang baik itu kan bukan standarnya kita, tapi standar Allah dan Rasulnya. Bagi kita mungkin ya sholat sunnah ba'da subuh ya baik-baik saja supaya dapat pahalanya. Tapi ternyata oleh Rasul mengatakan bahwa salah satu sholat sunnah yang makruh, waktu-waktu yang makruh adalah sholat setelah sholat subuh. Itu sholat sunnah setelah sholat subuh. Mungkin bagi kita ini kan cuma 2 rakaat. Nah, kalau kita nambahi 2 rakaat lagi kan itu bagus-bagus saja. Ternyata itu bagus tapi belum tentu diterima. Itu maksudnya ya. Atau memang dari segi harta ya, dari segi harta juga kita mungkin menganggap mau sedekah di sini, mau infak sini baik-baik saja. Tapi tentu kalau kita melihat aturannya, tidak semua itu menurut kita baik, kemudian oleh Allah itu diterima itu ya. Nah, jemaah sekalian, pembahasan oleh pengarang di sini dia mengatakan inna min a'zami ma yaj'alu amalal mu'min thayyiban maqbulan. Sesungguhnya yang paling agung ya, yang agung-agungnya amalan seseorang mukmin katanya, yang membuat ia menjadi diterima seluruh amalan-amalannya adalah tibu mat'amihi wa hillihi. Nah ini di garis bawah ini ya. Sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya, yang paling besar mempengaruhi amalan kita diterima dengan tidak, itu kata beliau thayyibu mat'amihi wa hillihi atau tibu mat'amihi wa hillihi, yaitu makanannya yang baik dan yang halal. Tuh. Kata beliau ya. Saya ulangi, inna min a'zami ma yaj'alu a'malal mu'mini thayyiban maqbulan tibu mat'amihi wa hillihi. Yang paling besar pengaruhnya di dalam mempengaruhi amalan seseorang itu baik dengan tidak, diterima dengan tidaknya suatu amalan seseorang adalah makanannya, benarnya makanannya dan halalnya. Jadi makan halalan thayyibah. Ya. Jadi sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau makanan kita itu tidak baik, makanan kita itu tidak halal, ya udah otomatis amalan kita tidak akan diterima, gitulah ininya. Karena memang itu akan mempengaruhi semua unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Coba makanan itu akan menjadi daging. Kemudian daging kita ada dalam fisik kita ini adalah daging. Apakah mungkin kita mau beribadah kepada Allah dalam keadaan
badan kita itu tumbuh dari hal-hal yang haram gitu. Jadi kalau ada yang mau ke masjid itu susah, ya udah introspeksi aja. Makanya Allah kan selalu memberi solusi. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu. Karena kan apa yang kita makan ini kan harta ya. Ambillah harta mereka, sebagian dari harta mereka itu untuk apa? Agar supaya untuk membersihkan harta mereka dan juga membersihkan jiwa mereka. Ini nih. Ini memang hal sepele yang apa ya? Mungkin kita tidak sadari, kita nggak ngeh, tapi sangat besar sekali pengaruhnya di dalam amalan kita. Ada orang dinasehati susah nerima, udah introspeksi aja. Ini kok saya dinasehati kayaknya susah, asal mau ngaji aja ya Allah susah sekali. Ya udah. Karena kan Allah itu sudah memberitahu solusinya, kemudian setan pun tidak akan mau ya. Tidak akan mau melihat kita ini masuk surga, itu setan tuh. Dia berbagai macam cara. Tapi insya Allah jemaah sekalian akan selalu ada solusi. Jadi apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi amalan perbuatan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu harus hati-hati dengan makanan. Harus hati-hati. Dari mana kita mendapatkan makanan itu, harta itu, dan bahkan kemana kita mengeluarkan harta itu pun ditanya. Karena dalam hadis yang sangat jelas. La yazalu qadama adamin hatta yus'al. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba besok di akhirat itu sampai ditanya 5 perkara. Yus'al an khamsah. Ditanya 5 perkara. Salah satu di antara 5 perkara itu adalah dari mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu belanjakannya. Kita kan mungkin ya kerja, berangkat pagi, pulang sore gitu. Bahkan ada yang pulang malam, bahkan ada yang nggak pulang gitu ya. Untuk mencari nafkah. Dari sekian tahun kita sampai pensiun kira-kira. Kita ngumpulkan uang. Taruhlah ngumpulkan uang 1 triliun. Itu kebanyakan kali ya contohnya. Ngumpulin duit 100 miliar dah. 100 miliar. Cuma sekalian, kita infakkan 1 miliar. Kita sisakan buat keluarga kita 99 miliar. Mana harta sesungguhnya punya kita? Harta sesungguhnya yang punya kita itu yang mana? Yang satu Pak, yang satu itu. Kita kerja banting tulang peras keringat sampai pensiun nih, bahkan sampai sholat pun sholatnya ada yang diqodho, ada yang dijama. Untuk apa? Dalam rangka mencari dunia. Kumpullah duit sampai pensiun 100 miliar. Setelah itu kan meninggal. Setelah itu meninggal. Kita hanya sempat menginfakkan 1 miliar. Mana duit sesungguhnya punya kita itu? Kalau kita lihat perkataan Buya Hamka sangat menarik ya. Harta yang kamu makan akan menjadi kotoran. Ya Pak ya? Benar itu Pak. Itu intisari dari hadis tuh. Harta yang kamu simpan untuk keluarga atau orang lain. Harta yang kamu simpan itu untuk orang lain atau untuk keluarga. Harta yang kamu makan itu akan menjadi kotoran. Dan harta yang kamu infakkan, sodakokan, wakafkan, itu yang kamu bawa. Makanya kata Nabi itu ya, luar biasa ya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau beramal ketika amalan buat dia nanti besok di akhirat. Itu orang cerdas itu. Orang cerdas itu adalah orang yang mau beramal untuk akhirat. Al-kaisu itu kata Nabi begitu. Dari sekian banyak harta yang kita dapatkan yang 100 miliar, kira-kira mana yang murni asli yang diterima? Kan belum lagi itu bercampur dengan harta yang nggak benar. Haramnya, ribanya kan ngumpul jadi satu. Wah ini kan Ustadz buat keluarga kan bagus. Memang kata Nabi zaman sekalian, kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Gitu.
Tetapi kita juga harus cerdas-cerdas seperti tadi. Kita nyari uang sebanyak-banyaknya sampai 100 miliar, yang sempat kita infakkan itu cuma 1 miliar. Sesungguhnya harta yang kita bawa itu, cuma satu itu. Nah, adapun sisa 99 tergantung pertama tergantung istri. Kalau istrinya nikah lagi berarti harta yang kita cari itu buat siapa? Buat suaminya. Gitu. Buat suaminya. Jadi 99 miliar itu kita simpan buat suaminya. Suami dari istri kita. Yang kedua, tergantung anak-anak kita. Anak nih. Kalau anaknya ngerti agama, alhamdulillah dia akan ingat bapaknya. Ya Allah, bapak udah meninggalkan kita uang 99 miliar. Karena ini kan terstop ini, Pak. Karena dalam hadis, semua amalan anak Adam akan terputus kecuali 3. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, harta jariah. Itu tadi yang saya sebut itu, amal jariah tadi itu. Nah, ini kalau anaknya ngerti, alhamdulillah dia bangunin masjid buat bapaknya. Bapak nggak sempat beramal nih. Udah kita buatkan masjid untuk amalannya untuk mengalir kepada bapaknya. Ini kalau anaknya ngerti. Atau kemudian doa anak yang soleh ini aja. Jadi kalau harta tadi digunakan untuk bisnis, ya bagus-bagus, nggak ada masalah. Tapi apakah bisnis itu bisa ngalir kepada orang yang menghasilkan harta tadi? Nah, tentu, tergantung bisnis apa dulu. Jadi kalau anaknya ngerti agama, itulah pentingnya, Pak. Kita siapkan anak kita siapkan harta. Jangan hanya hartanya saja, tapi kita juga menyiapkan dia untuk apa? Untuk ilmunya, supaya ilmu harta yang kita kasih ini bisa dimanfaatkan buat kita gitu. Coba anaknya nggak pernah belajar agama, kita sisakan dia duit sampai triliunan. Duit itu dibangun berbagai macam usaha, salah satu diantaranya klub-klub malam. Maka dari hasil itu pun Pak, kalau amal jariah bisa mengalir, berarti dosa jariah juga mengalir gitu. Kenapa? Karena maksiat ini, tempat maksiat ini muncul karena harta yang dari kita itu. Coba, kita nggak bisa bayangkan tuh Pak ya. Nah di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala sangat penting kita harus pinter-pinter memanage kehidupan kita. Mungkin ya kita merasa sudah baik, tapi belum tentu. Mungkin ada yang kelewat, yang kita tidak sadari. Kita merasa memiliki, ternyata Masya Allah, dalam sekejap Allah mengambil itu. Wafil hadis, dalam satu hadis katanya, dalilun ala annal amal la yakbalu illa bi aklil halal. Ini. Dan dalam salah satu hadis katanya, menyatakan bahwa amal itu tidak akan diterima illa bi aklil halal, kecuali hanya dengan dasar memakan makanan yang halal. Artinya jikalau kita makan makanan yang bermasalah, tidak perlu heran. Doa kita pasti tidak akan diterima. Amal kita pasti tidak akan diterima itu. Wa anal haram yufsidul amal. Sesungguhnya haram itu akan merusak amalan. Wa yamna'u kubulahu, dan mencegah dari diterimanya amalan itu. Nah, sebagaimana dalil yang sebelum kita udah bahas, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'da takririhi, setelah mengulangi pembahasan di atas, kata beliau, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hanya baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang, kepada para rasul. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan lakukanlah amalan-amalan yang baik. Itu apa yang diperintahkan kepada kita juga diperintahkan kepada nabi, sama itu.
Coba Pak ya, coba saya pengen ini kita pahami supaya nyambung nih. Dalam ayat lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah 14172 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik dari apa yang kami berikan kepadamu. Ayat sebelumnya menerangkan, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Coba Pak. Sama kan status kita itu sama. Hanya bedanya kita bukan nabi, bukan rasul, tapi perintahnya sama. Allah memerintahkan kepada para rasul, makanlah makanan yang baik. Allah perintahkan juga kepada orang beriman, wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik. Kenapa? Itu sangat besar pengaruhnya itu. Akan mempengaruhi perbuatan kita. Wa ma'na hada, adapun maknanya ini katanya, anar rusula, bahwa sesungguhnya para nabi, wa umamuhum dan juga para rakyatnya itu, para masyarakatnya, para pengikutnya, ma'muruna bil akli minat thayyibat. Mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang baik. Allati hiya al-halal wa bil amali sholih, yaitu makan yang halal dan juga melakukan amal soleh. Ini Pak ya. Makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Berarti status kita sama ini Pak. Hanya bedanya kita bukan nabi itu aja. Kita bukan rasul dan jangan ngaku-ngaku. Kemudian famakanal aklu halalan wal amalu sholeh. Fal amalu sholihun. Apabila makanan itu halal katanya, maka amal kamu soleh. Kan sebenarnya amal itu inputnya itu. Apabila makanan kamu halal, maka amalnya pasti soleh. Begitulah kira-kira. Jadi kalau amalnya mulai nggak soleh, berarti makanannya bermasalah. Fa'idha kanal aklu gairu halalin, fa kaifa yakunul amalu maqbulan. Jika kalau makanannya nggak halal, bagaimana mungkin amalnya bisa diterima katanya. Logika Pak ya, masuk akal diterima. Ini artinya jemaah sekalian, kalau Nabi itu doa-doanya mustajab, sementara perintahnya Allah dengan kita sama itu. Kok Nabi mustajab doanya, kenapa kita enggak? Semua persoalannya satu saja, nanti akan ketemu juga dalilnya itu. Yaitu makanlah makanan yang halal, makanan yang baik, kerjakanlah amal soleh. Maka doa pasti mustajab itu. Wa qad akhraj Tabrani, Imam Tabrani mengatakan, mengeluarkan hadis ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Aku membaca di samping Rasulullah, di hadapan Rasulullah ayat ini. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi saya membaca ini ayat ini, Nabi sambil dengerin saya baca ayat ini. Makanya bahasanya talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Aku baca di depan Rasulullah ayat ini, wahai sekalian manusia, makanlah makanan di bumi itu, yang ada di bumi itu dengan cara halal dan juga halal thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan di bumi itu dengan halal dan juga thayyib. Faqama Sa'adu bin Waqqas, Sa'adu bin Abi Waqqas. Kemudian seorang sahabat namanya Abi Waqqas berdiri. Faqala, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ud'u Allah ayyaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya doa saya ini mustajab. Coba gimana ya, sahabat doa itu? Supaya doanya mustajab, dia minta kepada Rasul, doakan kepada Allah supaya doa saya ini mustajab. Kalau amal kan, ya Rasulullah, doalah pada Allah supaya amal saya diterima. Ini enggak. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya doa saya mustajab. Itu dimintanya dia. Apa jawabannya Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, ya Sa'adu, wahai Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ya.
Atib mat'amaka. Loh, itu jawabannya Nabi. Ya Sa'adun, wahai Sa'id, atib mat'amaka. Perbaiki makananmu, kata Nabi. Perbaiki makananmu, takun mustajabat dakwah, maka doamu pasti mustajab. Mohon, itu solusinya. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaiki makananmu, doamu pasti mustajab. Jadi kalau doa kita selama yang kita doa-doa nggak mustajab, ya udah tinggal introspeksi. Tinggal introspeksi diri. Memang jangan-jangan ada hal-hal yang tidak benar gitu. Coba kita resapi hadis ini, kan luar biasa maknanya. Kita selama ini masya Allah dari rumah, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki di sini aja, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Udahlah masalah doamu belum dijabah oleh Allah, ya udahlah kita pasrah. Tapi bahwa kita sudah dimudahkan langkah menuju ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, itu sudah luar biasa. Sebab kalau sudah level doa mustajabah itu kan bukan level sembarangan. Tapi sebenarnya solusinya gampang. Sesuai dengan apa yang diberitahu Nabi, atib matu amaka, perbaiki makananmu, maka doamu pasti mustajab. Ini jemaah sekalian, kalau para kiai-kiai doanya mustajab, ya bisa jadi karena mungkin mereka menjaga makanan. Ada yang Masya Allah pekerjaannya biasa saja, bukan orang kaya, biasa saja. Tapi sekali ngangkat doa itu luar biasa. Ngangkat tangan itu luar biasa doanya. Dia tidak punya apa-apa, pakaiannya biasa saja. Orangnya ya seperti gimana ya. Tapi kalau sekali ngangkat tangan itu luar biasa doanya. Ya, kita yang Masya Allah penampilan sok keren dan lain sebagainya, justru banyak masalah. Kelihatannya cakep, tumpangannya Masya Allah, mobilnya, rumahnya, pekerjaannya luar biasa. Ternyata banyak problem, banyak masalah. Belum tentu bisa selamat. Orang yang mungkin bunuh kita, apalah orang ini, gak jelas. Gak jelas dari mana, kerjanya gak jelas. Tapi Masya Allah, itulah ahli surga itu. Sepertinya biasa-biasa saja. Tapi sekali dia mengangkat tangan, Masya Allah, takun mustajab dakwah, maka doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Walladhi nafsi Muhammad biyadi. Nah ini sambungnya Nabi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini berarti kalau Nabi sudah ngomong kayak begini, kan ini artinya sumpah. Wallahi, demi Allah. Jadi setelah Nabi menjelaskan, wahai Abi Sa'ad, perbaiki makananmu, maka doamu pasti mustajab. Demi Allah, gitulah kira-kira. Innal abda la yakdhifal luqmatal haram fi jawfihi ma yatakabbalullahu minhu amalan arba'ina yawman. Ini hadis. Sesungguhnya hamba, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang hamba, jikalau ada satu gigitan saja, satu gigitan saja dari hal-hal yang haram masuk dalam perutnya. Tuh. Satu gigitan, Pak, gimana? Sekali kunyah ya. Sekali gigit aja. Kita berapa kali gigit? Ada makanan yang haram masuk di dalam perutnya, maka tidak akan terima sholatnya 40 hari. Arba'ina yoman. Tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Cuman memang hadisnya perlu dicari. Ya. Tapi kalaupun hadis ini misalnya hadisnya tidak kuat, saya memang belum nyari ini, karena ini kitab. Kalau memang hadisnya tidak kuat, tapi itu maknanya sangat luar biasa. Karena memang jemaah sekalian, udah jelas, kalau dalam perut seseorang itu ada hal-hal yang haram, ya jangan pernah berharap doanya diterima oleh Allah. Jadi katanya, seandainya ada satu gigitan saja, gigitannya haram, masuk dalam perut seseorang, ma yatakabbalullahu minhu amalan arba'ina yawma, maka tidak akan diterima amalan seseorang selama 40 hari, Pak. Berarti kalau 2 gigitan, berapa kaliin aja, Pak? 2 kali gigit nih. 40, ya udah 80 hari. 3 kali gigit, berapa kali gigit? Selamanya menggigit mulu. Wah, nih. Maka selama itulah doanya tidak akan pernah mustajab. Nih. Coba, tidak akan diterima. Ini bukan cuma doa, Pak.
La ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yawman. Amalannya tidak diterima selama 40 hari. Allahu Akbar. Wa ayyuma abdun nabatat lahmahu min suhtin fannari aula minhu. Mana saja seorang hamba ini dalam jasadnya itu ada tumbuh satu daging dari haram, fannar aula minhu, maka neraka lebih pantas baginya. Ya Allah, sangat mengerikan memang. Jadi mana saja daging yang tumbuh di dalam diri kita, yang daging itu terbuat dari haram, maka itu pasti neraka. Ya udah Pak, itu harus dimaklum, dipahami, harus diterima itu. Nah, cuman memang hadisnya saya belum cek kebenaran. Hadisnya ini benar, tapi sahih apa tidaknya itu jadi perdebatan. Dari segi makna, banyak ayat-ayat yang mendukung, tentu juga banyak hadis-hadis lain yang mendukungnya. Kemudian, Warwiya Abu Yahya Al-Qattat, an Mujahid, dari Abu Mujahid. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata, La yakbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun. Tidak akan terima oleh Allah salatnya seseorang, ini dalam perutnya ada yang haram. Ya Allah. Jadi kita datang ke sini, ternyata ada hal-hal yang haram gitu ya. Kita mungkin udah merasa, alhamdulillah, ini tidak pernah ke masjid, biarin. Saya alhamdulillah ke masjid. Ternyata walaupun kita rajin ke masjid, masih ada hal-hal yang haram. Ternyata belum tentu diterima sholat kita. Coba. Kalau dalam ayat kan jelas, fawailul lil musallin. Sudah sholat aja masih celaka, Pak. Wailul lil musallin, celakalah orang sholat. Siapa itu? Alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang ria. Ria saja, Pak. Bagaimana? Itu ria kan tidak masuk di dalam jasad. Itu perbuatan. Hanya ria, sholatnya tidak diterima. Celaka orang yang sholat. Sholat saja celaka, apalagi nggak sholat. Nah, bagaimana kalau dalam diri kita itu ada daging yang haram? Masuk akal itu, Pak. Allah tidak akan menerima sholat seseorang, fi jawfihi haramun, yang di dalamnya ada yang haram. Ya Allah. Nah, kita tidak introspeksi aja cuma sekalian. Apakah ada hal-hal yang nggak benar kita lakukan selama ini, Pak? Kan kata Nabi tadi kan sekali gigitan aja. Sekali gigit 40 hari nggak diterima amalnya. Itu sekali gigit. Nah, kalau sebagian separuh jasad kita itu tumbuh dari yang haram, berarti kali ini aja berapa lama berarti sholat saya nggak diterima oleh Allah itu. Belum lagi dalam hadis disebutkan ban atakahinan, barang siapa mendatangi dukun kan? Fasaddaq bima yaqulu, dan ia percaya dengan apa yang dikatakan dukun, lantuk balu sholatu arba'ina yauman. Belum lagi itu tuh. Siapa mendatangi dukun, kemudian percaya apa yang dikatakan dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Belum lagi itu tuh. Jadi jemaah sekalian, kita yang sudah rajin sholat ke masjid, harus selalu introspeksi diri. Jangan. Tapi dengan datangnya kita di sini, sudah alhamdulillah ketimbang dari apa yang nggak datang. Datangnya saja, sudah alhamdulillah ketimbang dengan yang nggak datang. Jadi kalau pertanyaan, gimana Ustaz? Mau datang tapi banyak masalah, tapi kalau nggak datang, yang nggak datang tapi dia tetap sholat. Nah, itu nanti berlaku kaidah-kaidah yang lain. Misalnya Nabi mengatakan barang siapa yang tidak sholat subuh berjamaah, kan salah satu ciri apa Pak? Ciri orang munafik kan? Nah, salah satu ciri orang munafik adalah orang yang tidak mau sholat subuh berjamaah. Tuh, ya Allah, cirinya aja Pak ya. Iya. Persoalan benar apa enggak, pasrahkan pada Gusti Allah lah. Ya. Yang jelas itu cirinya itu. Nah, yang berkali-kali saya katakan, nanti kalau ketemu, jangan ngomong Pak. Nanti jadi masalah. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi, pembahasan inti kita dari hadis dari atas itu adalah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Mulai dari amalan. Jadi ada 3 Pak. Amalan kita ya, kemudian keyakinan kita, perkataan kita. 3 ini. Perkataan, keyakinan, amalan. Dan dari 3 ini ternyata yang sangat besar pengaruhnya adalah makanan. Ya, amalan itu Pak, amalan kita. Jadi amalan kita ini dipengaruhi oleh makanan kita. Bahkan di situ doa dipengaruhi oleh makanan. Doa dipengaruhi oleh makanan, amalan juga dipengaruhi oleh makanan. Karena di sini kan jelas ya.
ma yatakabbalullahu minhu amalan. Coba. Yang di atas diberitahukan Nabi, maka tidak akan diterima doanya. Doanya nggak diterima, amalannya nggak diterima. Terus apalagi? Siapa itu? Ternyata ini dalam dirinya ada sedikit lekmah. Lekmah itu satu gigitan makanan yang haram. Ya Allah. Itulah makanya tadi saya ingatkan lagi pesan Buya Hamka itu. Itu sangat menarik. Apa yang kamu simpan itu buat orang lain, buat keluargamu. Harta yang kamu simpan itu. Yang kamu cari, yang kamu simpan buat orang lain, buat keluargamu. Apa yang kamu makan itu akan menjadi kotoran, dan apa yang kamu infakkan itu yang akan kamu bawa. Siapa ini? Ini orang yang sadar, Pak. Ya Allah, harta 100 miliar ternyata nggak ada yang benar. Nah, ini. Ya Allah, ternyata tidak diterima doa-doa saya. Alhamdulillah, itu kalau sudah mau introspeksi diri gitu, Pak, itu artinya ada kesadaran. Ini ada ciri menjadi orang baik. Tinggal actionnya aja ini. Nanti bagaimana? Ente sadar nih diberikan oleh Allah kemudian untuk menyadari ternyata ente nggak benar nih. Sekarang apa yang harus ente lakukan? Nah, itu. Nah, ini mas sekalian, intifaul kubul. Ini poin yang selanjutnya. Apa sih membuat supaya amalan kita itu diterima juga ini? Nah, beliau itu memberikan contoh-contoh seperti wudhu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membahas yang di bawahnya saja ya. Oh enggak, sedikit menarik Pak, ada menariknya itu. Qad yufidunnya fil kubul fi ba'di haditsin nafi sihah. Terkadang memang ada amalan-amalan itu yang perlu kita pahami harus ditempatkan pada tempatnya kata beliau. Misalnya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini salah satu contoh ini kata beliau. Allah tidak akan menerima salat kamu ya ketika kamu berhadas sampai kamu berwudu. Ini salah satu contoh. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kamu ketika ia berhadas sampai berwudu. Bisa dipaham maksudnya Pak ya? Jadi doa kita itu akan mustajab diterima oleh Allah ketika kita berwudu. Makanya tidak heran jika ada orang yang kemudian ustadz atau menyampaikannya. Doa itu kalau kita berdoa harus berwudu. Memang intisari dari sini. Ya, jelas begini. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatmu ketika kamu berhadas sampai kamu wudu. Artinya kalau sudah berwudu, sholatmu diterima oleh Allah. Nah, kalau ini kan memang, ini artinya sholat itu memang harus berwudu. Tapi doa, maka sebagian ulama kan mengatakan, alangkah bagusnya ketika berdoa itu, kita dalam keadaan berwudu. Itulah Pak. Ya karena ini, intisari dari situ. Ya. Fal qubul huna, yang dimaksud diterima di sini katanya, wa tarattubul gardul matlub minas sholati ala tohara. Itu yang maksud di sini adalah bahwa sholatmu tidak akan terima sampai kamu bersuci. Bahkan ini salah satu contoh. La tuqbalu sholatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhit. Nah, ini juga penting. Tidak akan terima sholat seorang istri sementara suaminya dalam keadaan marah-marah. Suaminya lagi kesel, Pak. Jadi kan ada istri sholat rajin, puasa rajin ya. Tapi sama suaminya dibuat kesel, dibuat marah. Ternyata percuma gitu. Sholatnya itu tidak akan diterima. La tuqbalu sholatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhit. Tidak akan terima sholatnya seseorang istri sementara suaminya dalam keadaan marah. Ini harus disampaikan sama istri. Bukan hal sepele ini. Ini salah satu contoh ya, contoh yang lain. Ia juga memberikan contoh. Wala man atakahinan, sampai-sampai orang yang mendatangi dukun pun tidak akan terima. Kemudian wala man syariba khamra arba'ina yauman, orang meminum khamar 40 hari pun tidak akan diterima katanya. Wa hadis la yaqbalu illa thayyiban, kemudian memberikan contoh hadis di atas ini adalah hanya menerima yang baik-baik saja.
Yang tidak baik tidak akan diterima. Masya Allah. Ini pembahasan selanjutnya. Bagaimana kita bisa keluar dari problem ini? Ini kan, Ustaz, udah 1 triliun nih. Saya baru sadarnya sekarang nih, diapain nih duit nih? Itu nih, menarik nih. Yatakhallasul muslimu minal malil haram ba'dal ajz an ma'rifati sahibihi au uthuri alaihi bitasadduqi bihi. Ini saran beliau ya. Seorang muslim yang telah memperoleh harta haram setelah ia sadar ternyata harta yang didapatkan ini haram gitu ya. Ia sadar. Sadarnya sekarang misalnya. Ataupun dia saja bagus tapi harta ini peroleh ini pokoknya ini haram, nggak benar nih. Maka katanya hendaknya ia bersodako. Nah ini jadi pertanyaan kita nih, kata beliau. Kata beliau ini menarik nih. Maka hendaknya dia sodakokan itu. Sementara kita tahu sodakonya nggak akan nyampe ini. Jadi paham ya? Sodakonya nggak akan nyampe ini. Tapi kata beliau, alangkah bagusnya disodakoin gitu. Nah, wal ajru limaliki, adapun pahalanya ya buat yang punya itu katanya. Kemudian dia menceritakan warwi an Malik bin Dinar. Dia menceritakan salah satu kisah dari Malik bin Dinar. Qala Dinar mengatakan sa'altu Atha bin Abi Rabah. Aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, ini tabi'in. An man indahu malun haramun. Bertanya kepada bagaimana kalau ada orang itu mendapatkan harta yang haram? Bagaimana? Apa yang dilakukan? Wala ya'rifu arbabahu, ia tidak tahu dari mana sumbernya, pokoknya ini haram dah. Wa yuridul khuruj bihi, ia ingin keluar dari hari ini, problem ini. Saya susah ini katanya. Qala yatasaddaq bih, sedekahkan. Wal aqulu inna dzalika yuji anhu. Aku tidak mengatakan apakah itu diterima apa tidak katanya. Aku enggak mengatakan apakah itu diterima atau tidak, tapi saya katakan sedekahkan. Itu Pak, pilihannya itu. Wal masyhur anis Syafi'i, dan masyhur menurut Imam Syafi'i dan menurut pendapat Imam Syafi'i fil amwalil haram, mengenai harta haram itu anha tahfaz wa la tasaddaq biha, inanya dia jaga saja, jangan dibuat sedekah. Hatta yadhar mustahiqqaha, sampai jelas siapa yang punya. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Atha bin Abi Rabah itu bagusnya disodakokan. Mengenai pahalanya, wallahu a'lam. Tapi dan memang jemaah sekalian, kalau suruh milih nih, bagus disodakokan memang. Kalau disodakokan itu, pahalanya jelas tidak diterima oleh Allah ini. Kalau kita ikut aturannya, belum tentu diterima oleh Allah. Bahkan memang tidak diterima oleh Allah. Tapi paling tidak dosanya berhenti, gitu loh Pak. Dosanya berhenti. Tapi kalau kita kasih ke tempat hal-hal yang nggak benar, itu ngalir nggak Pak? Dosanya pasti ngalir. Dosanya pasti mengalir. Jadi kalau sedekah misalnya buat bangun masjid, ini kemudian jadi bermasalah masjidnya. Atau kalau enggak jangan masjidnya, jalannya masjid itu. Jadi ya bersedekah di jalan masjid, karena kalau membangun masjid dari duit yang haram kan masjidnya jadi bermasalah. Sholat di situ oleh para ulama tidak sah itu, karena jelas duit haram di situ. Paling tidak ia berhenti duit itu dengan bangun pagar masjid. Gitu. Bangun sama dia pagar masjid, tanahnya masih diperluas dan lain sebagainya. Berhenti itu Pak, dosanya berhenti paling enggak. Soal pahalanya diterima, wallahu alam, kita pasrahkan. Jelas kalau ikut aturan tidak akan diterima. Tapi kalau dia bangun kelab-kelab malam Pak, tempat-tempat maksiat, ngalir enggak? Ya kalau pahalanya ngalir berarti dosanya juga ngalir. Ya kan Pak? Masya Allah. Dan saya ini kisah saya Pak. Setelah saya menyampaikan beberapa hal tentang hadis-hadis semacam ini, tiba-tiba ya ada jemaah yang kemudian ketemu saya, Pak Ustadz, kalau begitu kenapa tidak diorganisir aja? Apa maksud Bapak? Apa Pak Ustadz tidak ingin punya pesantren? Alhamdulillah Pak. Berkat dari itu, saya ada yang wakafkan tanah di Jonggol sebanyak 4 hektar. Ada yang wakaf tanah, karena waktu saya menyampaikan harta yang Anda cari itu untuk orang lain. Harta yang Anda makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang Anda infakkan, wakafkan, itulah milik Anda. Wah, Masya Allah.
Jadi alhamdulillah dalam waktu dekat insya Allah akan berdiri pesantren di Conggol itu namanya pesantren Darul Iman, Pak. Hasil jamaah yang alhamdulillah beliau Ustadz katanya saya ini udah berbisnis sana sini. Bangkrut mulu yang ada ini. Udahlah saya mau berbisnis pada Allah. Saya terima Pak itu. Iya, tapi syaratnya dua Ustadz. Boleh nggak? Apa itu? Itu pesantren kalau bisa saya ngasih nama. Yang kedua masjidnya atas nama ibu saya. Nggak masalah. Akhirnya memang kemudian saya buat aturan siapa saja yang mewakafkan gedung maka kuburannya di situ. Jadi pesantren itu ada kuburannya Pak. Kenapa? Ya lumayan 1 miliar diwakafkan itu dijaga sama dia. Jadi pesantren itu insya Allah bagi siapa yang berwakaf, sekaligus kita siapkan kuburannya di situ. Sebab kalau dikuburkan di pekuburan umum, kita kan nggak tahu Pak berapa lama itu. Tapi kalau di pesantren, selama di pesantren berdiri, selama itulah kuburannya ada di situ. Nah, cuman ada syarat-syarat tertentu yang saya buat, karena tidak semua Pak. Gitu. Jadi orang yang memang gedungnya atas nama dia itu Pak. Gedungnya atas nama dia, di depannya ada kuburannya. Itu pesantren saya rencana. Saya siapkan 100 meter untuk para pewakaf untuk kuburannya di situ. Jadi ditunggui hartanya itu. Itu saya sudah buat Pak dan sudah ada beberapa yang masuk. Alhamdulillah. Artinya paling enggak ini bisa diorganisir. Tujuan saya hanya sekedar mengorganisir saja. Kita kelola, akan keluar di situ menghasilkan pesantren Hafizul Quran dan Alimul Kitab. Pesantren Hafizul Quran. Kenapa saya taruh Pak di depan di pesantren itu ada kuburan asal masuk tuh. Kira-kira sekitar 200 meter Pak. Jalan masuk, jalannya luas sekitar 30 meter. Di depan itu ada kuburan. Maksudnya apa? Jadi kalau saya punya santri 1.000 orang, maka setiap yang masuk itu assalamualaikum, kan Pak? Setiap yang masuk assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap kali perputaran, maka selama itulah doa masuk ke orang yang wakaf itu, Pak. Coba kalau ditaruh di kuburan, umum kan belum tentu ini doa salam. Tapi kalau di pesantren yang saya buat itu ada kuburannya yang wakaf, maka setiap yang masuk di situ, dia pasti mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya paham, Pak? Itu yang sudah saya konsep dan saya buat. Sehingga gedung atas nama dia, depannya itu ada kuburan atas nama dia. Setiap orang yang masuk di situ, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi kalau 10.000 santrinya, setiap hari mengucapkan assalamualaikum. Ini konsep yang saya buat Pak. Nah dari jamaah sekalian, kalau ada yang tertarik, monggo ikut menabung di bank akhirat gitu kira-kira. Karena seperti saya katakan tadi, harta yang kita makan akan habis begitu saja jadi kotoran. Yang kita bawa itu, yang kita wakafkan, itulah yang kita bawa. Masya Allah. Nah, seperti tadi, kalau ada pertanyaan, Ustadz, apakah yang ini duit bermasalah gimana? Nah, saya ikut ini kaidah atau bina robah. Saya katakan, diterima, dan manajemen saya sudah buat, kita terima Pak, kalau ada duit-duit bermasalah, daripada nanti diterima dikasih tempat yang bermasalah, paling tidak kita bisa buat jalan pesantren. Berhenti di situ dosanya paling enggak. Daripada nanti disumbangi untuk menghancurkan umat Islam lebih bahaya lagi. Mendingan kita stop keharumannya itu lewat kita buat jalan-jalan untuk masyarakat, buat jalan buat pesantren. Hanya dari kawan ada yang setuju. Oke Ustadz, kalau memang itu kaidahnya. Dan kaidah saya pakai ini nih. Ya tasaddaq, enaknya ia mensodakokan. Tapi aku tidak ngomong apakah dia dapat pahala apa tidak. Nah ini. Ini cuma sekalian ya. Semoga di awal Ramadan ini dan saya juga mohon doanya semoga pesantren Darul Iman ini akan tumbuh berkembang dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Nah, di sini ada juga sebab-sebab doanya dijabai Allah ada di sini. Nanti mungkin kita bahas minggu depan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, oh dikeluarin ya.
Hmm. Ya. Jadi ada beberapa keterangan didukung oleh hadis. Saya nggak hafal lafaz hadis itu. Tapi bunyinya begini. Jikalau kamu ragu, makanlah dengan bismillah. Nah, ternyata itu kiasnya begini. Kiasnya bahwa Nabi mengizinkan seseorang yang berburu dengan anjing. Ya kan Pak ya? Anjing, lepaslah anjing itu dengan bismillah. Jadi kalau dia menangkap apa namanya tangkapannya, buruannya, maka buruannya itu halal. Itu satu. Dan kiasnya benar tuh Pak. Yang kedua, jikalau kita tidak tahu ini bagaimana, misalnya makan di tempat lain, apakah ini udah baca, kul bismillah, kata Nabi, wa kul bil yaminik. Makanlah dengan bismillah dan makanlah mulai dari depan kananmu. Jadi memang itu kehati-hatian kita Pak, itu penting juga. Makanya langkah bagus memang gitu itu kalau beli ayam itu kita potong sendiri gitu ya. Kalau kita ini Pak ya, kita potong sendiri. Kalau masakan jelas istri kita tahu lah. Paling tidak motongnya kita tahu ini. Ya kalau enggak, alhamdulillah sekarang kan sudah ada pemotongan syar'i kalau nggak salah ya. Ayam-ayam syar'i kalau nggak salah udah ada ya. Karena mesin yang jalan ya, kecuali dari awal mesinnya itu Bismillah, maka semua potongannya itu jadi halal dah. Ya kan mulai dari Bismillah Pak. Ini masalahnya kalau mesinnya siapa menggerakkan itu? Itu orang Islam apa bukan tuh? Kalau orang Islam masa dia pakai Bismillah Pak? Jalan plak, patah lehernya, patah lehernya. Enggak pakai Bismillah itu. Itu punyanya bukan orang Islam, tapi kalau itu pabriknya orang Islam, insya Allah dia starter Bismillah gitu loh. Paling enggak gitu Pak ya. Nah, itu mengantisipasi itu semua memang kita harus selalu hati-hati. Jadi jemaah sekalian itu penting kita perhatikan baik-baik karena sangat mempengaruhi kualitas amal kita, kualitas ibadah kita, doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Saya memang lebih sering beli, Pak, sembelih sendiri. Karena susah, akhirnya saya memang lebih banyak makan ikan daripada makan ayam. Karena ikan alhamdulillah lah, tinggal nangkap aja kan jelas ini. Kalau ayam ini kan beli dari pasar, saya sama istri, itu kamu lihat nggak disembelih di situ nggak? Iya saya lihat. Kamu bilang bahasa Bismillah, udah saya bilang bahasa Bismillah. Ya udah aman lah. Jangan beli yang sudah terpotong karena kamu nggak tahu itu. Tapi ini saya Pak, tidak untuk umum ya, tidak untuk umum. Maksudnya jangan sampai curiga kepada orang lain. Ini maksud saya hati-hatiin sama istri. Kamu kalau beli ayam ambil yang hidup dan suruh potong, suruh baca Bismillah. Itu jelas. Nah, kalau ada yang sudah mati, misalnya dijual-jual, ya kita nggak harus, Pak ini Bismillah nggak? Ya, susah nanti. Ya, kita husnuzon bahwa itu insya Allah halal dan kita makannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana masih ada lagi? Ada ya. Dan insya Allah malam ini di sini Pak ya, tarawih. Oh, tapi imamnya belum ada. Saya hari Minggu. Ya berarti imam sini ya. Ya. Alhamdulillah ya, ya. Baik jemaah sekalian, kalau tidak lagi pertanyaan, kita berharap, kita berdoa pada Allah, semoga semua ini dicatat oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, maka dan kita dijaga oleh Allah, diberikan oleh kemudahan untuk melaksanakan semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang sunnah. Teman sekalian, ada baiknya dari Allah, mohon dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi dalam kajian subuh besok bersama Ustadz Nizar Saad Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.